Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat, bukan? Nah, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tak lupa juga Ibu mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat usai dan kita semua bisa belajar kembali di sekolah. Kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, tapi sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin bertanya, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar apa sih? Coba ada yang masih ingat? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, juga sudah belajar membuat rancangan pembuatan karya seni patung ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Ananda akan belajar membuat kesimpulan dari teks laporan yang Ibu bacakan. Selain itu, Ananda juga akan belajar mengenai penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wah, akan sangat menyenangkan bukan pembelajaran kali ini? Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, silahkan Ananda berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk itu, simak video Ibu baik-baik dan catat hal-hal pentingnya pada buku catatan kalian. Dan tak sungkan juga silahkan Ananda bertanya ya pada kolom komentar. Nah, untuk itu simak videonya dan selamat belajar. Ya, selama subtema 2 ini mengenai hewan sahabatku, Ananda sudah banyak belajar bukan? Mengenai hewan-hewan dari mulai cara berkembang biaknya dan hewan-hewan dari berbagai negara-negara di Asia Tenggara. Nah, itu menumbuhkan rasa sayang kita terhadap hewan-hewan di sekeliling kita, bukan? Nah, di sini Ibu ingin bertanya, adakah di antara Ananda yang pernah melihat langsung hewan kelelawar? Atau yang pernah melihat dan mengetahui hewan kelelawar? Nah, Ibu mempunyai 7 fakta menarik mengenai hewan kelelawar. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Hewan kelelawar ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada manusia loh. Nah, selain itu ada 7 fakta menarik lainnya, yakni yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Ya, yang kedua, tubuh kelelawar itu sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelelawar bisa hidup 20 sampai 30 tahun. Wah, cukup lama juga ya hidupnya. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Ya. Nah, yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut, beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Yang ketujuh, kelelawar hidup di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, hewan yang lebih aktif di malam hari itu biasanya disebut dengan hewan nokturnal, ya. Nah, walaupun kita jarang bertemu langsung dengan kelelawar, tentu kita tidak ada salahnya mengetahui mengenai fakta-fakta menarik tentang hewan kelelawar tersebut ya. Nah, juga kita harus bersyukur atas adanya hewan kelelawar karena dengan kelebihan-kelebihan tersebut ternyata sangat bermanfaat juga bukan untuk lingkungan kita dan ekosistem di alam, dari mulai membantu penyerbukan ya, jadi tempat hidup organisme lain ya. Nah, dari fakta yang paling menarik yang Ibu paling soroti yakni bahwa kelelawar mempunyai pendengaran atau indera pendengaran yang lebih baik daripada manusia. Nah, Ibu akan mengajak kalian
bersimulasi sebagai kelelawar yang memiliki pendengaran yang baik. Karena tugas kalian di sini akan menyimak ya, menyimak teks laporan yang akan Ibu bacakan. Kemudian kalian tentukan kesimpulannya. Ya, masih ingat tidak bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik itu seperti apa? Ananda baca atau simak teks yang disajikan. Kemudian tentukan ide pokoknya dan tulis ulang dengan bahasa kalian sendiri. Ya, siap? Nah, Ibu di sini mempunyai teks laporan yang berjudul Fakta Unik Tentang Penyu. Ya, simak baik-baik teks yang akan Ibu bacakan. Kemudian buat kesimpulannya ya. Oke. Fakta unik tentang penyu. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut. Hewan itu memiliki cara unik dalam berkembang biak. Penyu yang siap bertelur biasanya akan berenang menuju tepi pantai. Setibanya di pantai, penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Tujuannya agar telur-telur penyu tidak diburu oleh pemangsa. Penyu biasanya mengeluarkan 30 hingga 150 butir setiap masa bertelur. Setelah menetas, anak-anak penyu itu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudera serta kemiringan lereng pasir dapat membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. Nah, silahkan Ananda bisa ulangi teks yang Ibu bacakan. Kemudian silahkan buat kesimpulannya dan tulis pada buku catatan kalian. Siap? Nah, harus hati-hati konsentrasi ya. Jangan kalah indera pendengarannya dengan kelelawar. Setelah selesai, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk ke kegiatan selanjutnya. Karena Ananda sudah belajar membuat kesimpulan, maka kegiatan selanjutnya yakni Ananda akan belajar mengenai penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada yang masih ingat bagaimana sih bunyi sila kelima Pancasila? Ayo. Bunyi sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima Pancasila ini bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik lahir maupun batin. Nah, keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Ya, penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama, bersikap adil ya. Dari sila kelima Pancasilanya saja itu sudah jelas ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kita harus mulai latih diri kita untuk selalu bersikap adil. Adil itu bukan berarti sama ya, tapi menempatkan sesuatu berdasarkan porsinya ya. Misalkan Ananda ini masih SD kelas 6, sedangkan Ananda mempunyai kakak yang sudah duduk di perkuliahan atau di bangku kuliah. Kakak Ananda tersebut memperoleh uang jajan sebesar 50.000 satu harinya, sedangkan Ananda hanya 5.000. Nah,
Terus Ananda bilang ke orang tua, ibu bapak itu tidak adil karena memberi saya uang jajan 5.000 sedangkan kakak 50.000. Nah, itu bukan bentuk ketidakadilan ya. Justru orang tua adil karena menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Kan Ananda masih sekolah dasar, kebutuhannya juga beda dengan kakak yang sudah di bangku kuliah ya. Nah, jadi sangat wajar Ananda memperoleh uang jajan misalkan hanya 5.000 sedangkan kakak 50.000 ya. Jadi adil itu bukan berarti sama ya, tapi menempatkan sesuatu berdasarkan porsinya atau sesuai porsinya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah kita harus membiasakan bersikap adil, yakni menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban. Kewajiban itu yang harus kita tunaikan atau yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi jangan terbalik. Kita terlalu banyak menuntut hak sedangkan kewajibannya tidak pernah dilaksanakan. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Ananda terus saja misalkan minta uang jajan kepada ibu bapak. Itu menuntut hak. Kan itu sudah hak saya bu ya memperoleh uang jajan. Nah, tapi Ananda tidak pernah melaksanakan kewajiban. Kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua misalkan di rumah untuk menyapu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan di rumah misalkan, atau kewajiban hanya untuk menyiram tanaman pun misalkan Ananda tidak pernah laksanakan, tapi Ananda sangat sering menuntut hak uang jajan misalkan. Nah, tentu itu tidak seimbang ya. Nah, Ananda harus mulai belajar menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Lebih bagus tunaikan dulu kewajibannya, baru secara otomatis nanti haknya juga akan Ananda peroleh. Siap? Nah, selanjutnya yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Nah, yang berhak mendapatkan hak itu tidak hanya diri kita, ya, melainkan orang lain juga memiliki hak, ya. Nah, oleh karena itu kita wajib menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, sebaik-baiknya manusia tentu menjadi manusia yang bermanfaat ya. Nah, bermanfaat itu bukan hanya atau menolong orang lain itu bukan hanya memberikan uang, bukan hanya menyalurkan sebagian harta kita, tapi membantu lewat tenaga, membantu lewat pikiran, misalkan membantu teman yang sedang kesusahan ya. Tidak harus selamanya membantu itu dengan uang. Jadi Ananda harus peka dengan lingkungan sekitar. Coba lihat teman kita atau tetangga kita memerlukan bantuan kita atau tidak. Jangan sungkan-sungkan untuk ditolong ya. Nah, yang selanjutnya itu tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Nah, walaupun kita misalkan dari keluarga yang berada, yang mempunyai kecukupan dalam segi ekonomi, tapi memiliki gaya hidup tidak boros dan tidak bermewah-mewahan, tentu itu sesuai dengan sila kelima ini ya. Karena hidup boros itu atau hidup bermewah-mewahan itu juga tidak baik. Kita harus belajar berempati terhadap hidup orang lain. Juga harus belajar untuk memanage. Memanage itu mengatur ya keuangan kita, ya kehidupan kita, pola hidup kita itu harus diatur. Tidak selamanya ketika kita mempunyai kecukupan ekonomi kita harus bermewah-mewahan. Itu tidak harus ya. Hidup sederhana tentu akan lebih baik. Nah, selanjutnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, kita kan hidup di negara yang banyak penduduknya. Kita juga sebagai manusia sosial atau makhluk sosial, ya, tentu tidak lepas dari yang namanya orang lain atau campur tangan orang lain. Kita sebagai pribadi yang mandiri juga tidak boleh mengganggu
eh, kepentingan umum, ya. Nah, selanjutnya menghargai hasil karya orang lain. Jangan sombong loh dengan hasil karya sendiri. Kita juga harus belajar menghargai hasil karya orang lain. Ya, misalkan nih, kita kan sedang ada proyek pembuatan patung ya. Nah, hasil karya orang lain, baik bagus maupun menurut kita kurang bagus, tentu harus kita hargai ya. Karena orang lain membuat hasil karya tersebut tidak mudah. Mungkin melalui perjuangan yang berat juga ya. Jadi, dari contoh-contoh yang sudah Ibu sebutkan, yuk kita sama-sama belajar untuk hidup sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya itu akan bermanfaat bagi diri kita maupun lingkungan kita. Ya, ajak anggota keluarga juga untuk sama-sama hidup sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Yang tadi harus bersikap adil, tidak boros, tidak bermewah-mewahan, menghargai orang lain ya. Nah, di sini Ibu punya satu kasus cerita. Siap, yang nantinya silahkan kalian pecahkan berdasarkan pertanyaan yang Ibu akan berikan ya. Simak baik-baik ya. Kalau di buku itu halaman 107 ya, kalau di buku tema. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, dari situasi tersebut, coba kalian pecahkan dan jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Coba, Benny membawa makanannya cukup banyak ya. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Benny tersebut? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Siti tadi hanya membawa 3 tusuk sate saja. Coba, menurut pendapat Ananda, itu sudah bagus atau bagaimana? Ya. Yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Nah, apakah yang dilakukan oleh Benny itu sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila? Benny melakukan pemborosan loh, ya, dan hal tersebut tadi tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. 10 tusuk sate, wah, apakah itu akan menjadikan yang lain kebagian juga satenya? Tentu akan cepat habis ya, karena Benny mengambilnya sampai 10 tusuk. Nah, pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Selanjutnya, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, yang tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Nah, itu merupakan yang harus kita senantiasa latih oleh diri kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba silahkan Ananda jawab pertanyaannya berdasarkan situasi yang sudah Ibu bacakan pada buku catatan kalian. Ananda juga silahkan boleh menuliskan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Siap? Nah, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bukan? Ananda semua sudah belajar tadi bersimulasi sebagai kelelawar yang mempunyai indera pendengaran yang baik ya. Ananda tadi menyimak Ibu yang membacakan teks laporan mengenai fakta unik tentang penyu ya, yang hasilnya Ananda sudah berhasil membuat sebuah kesimpulan. Nah, selanjutnya juga Ananda sudah berhasil memecahkan persoalan mengenai Benny ya.
Apakah sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila atau belum? Ya kan? Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, jaga terus protokol kesehatannya, semangat terus dalam belajarnya. Jangan lupa untuk terus membantu orang tua di rumah juga ya, berbakti pada orang tua di rumah. Itu menjadi anak soleh soleha itu tentu menjadi tujuan kita yang utama ya. Jangan terlalu banyak main handphone yang tidak penting ya, Ibu titip. Nah, cukup sekian dari Ibu. Silahkan Ananda pelajari ulang dan kerjakan tugasnya semaksimal mungkin. Siap? Nah, Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.